Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Silver Trupis. Hari ini kita mau membahas lagi tentang Suzuki Address. Jadi ceritanya ini adalah pengalaman kami menggunakan Suzuki Address. Ini sudah dapat 1 tahun ya. Ini unitnya rakitan tahun 2019. Jadi untuk velgnya masih belum tubeless ya. Velg masih non tubeless. Kemudian kalau fitur-fitur lainnya masih sama dengan Address yang rakitan 2023. Jadi teman-teman, kalau Address ini masih ada yang rakitan terbaru, keluaran terbaru, tapi bentuknya masih sama persis seperti ini. Hanya saja yang membedakan velgnya itu sudah tubeless ya kalau yang rakitan terbaru. Tapi secara fisik bentuknya itu sama, tidak ada yang berubah. Nah, kemudian kalau dari dalemannya ini ya, roller sama CVT-nya katanya sudah lebih bagus ya daripada yang rakitan 2019. Jadi mungkin lebih smooth lagi, lebih bertenaga lagi. Nah, itu bedanya. Tapi secara keseluruhan motornya masih bentuknya sama. Nah, kita mau ngomongin apa hari ini? Jadi ini pengalaman selama 1 tahun yang saya rasakan menggunakan motor ini itu apa ya? Yang pertama dari kelebihannya aja ya teman-teman. Jadi kalau yang saya rasakan ini, motor ini sangat fungsional sekali. Dari segi bagasinya luas ini ya, ada utility box ini yang cukup membantu membawa barang-barang yang cukup banyak. Kemudian tangki BBM-nya juga muat bensin yang cukup banyak. Jadi motor ini tergolong irit ya. Mau diisi penuh itu bisa berhari-hari baru habis. Itu kalau dipakai untuk muter-muter jarak jauh juga kayaknya jarumnya itu kok nggak turun-turun ya. Kemudian di sini ada ruang penyimpanan juga, ada di kanan kiri. Ini juga fungsional banget. Jadi botol aqua ya yang tanggung itu masuk semua di sini. Kadang bisa satu ini bisa muat 2 ya. Jadi cukup membantu sekali bagi kamu mencari motor matic yang bagasinya cukup banyak dan cukup luas. Saya sarankan membeli Suzuki Address ini, sudah sangat membantu sekali karena jarang sekali matic-matic sekarang boxnya, penyimpanannya ini banyak atau luas atau lebar ya. Kemudian dari sisi keunggulan yang lain itu joknya ini cukup lebar dan tebal, jadi nggak capek gitu ya teman-teman kalau kita naikin itu. Paling kalau teman-teman mau upgrade di bagian jok supaya lebih nyaman, ini kulitnya ini diganti yang apa itu, latex ya, biar lebih soft, biar lebih empuk lagi. Nah, kemudian apa ya, oh ya, kalau yang saya rasakan berikutnya itu ini suspensinya enak banget. Jadi ribbonnya pas kalau menurut saya, memang karakter Suzuki kayak gitu ya. Jadi shock belakang sama shock depan itu kalau kena jalan yang rusak itu masih cukup nyaman ketika kita mengendarai motor ini. Jadi tidak yang keras banget, tapi juga yang empuk banget juga enggak. Tapi masih enak kalau kita di jalan-jalan yang cukup jelek. Beda karakternya dengan motor yang lain ya, merek lain itu agak keras ya. Tapi kalau ini ribbonnya masih cukup baik. Oke, kemudian kalau keunggulan yang lain itu, nah ini lampunya ini masih di kepala bagian atas ya, bukan ikut bodi yang sini. Karena rata-rata motor sekarang itu ikut di bagian dasinya ini. Jadi ini motor matic yang kalau menurut saya pintar karena peletakan head lampunya itu ada di sini ya. Kepala lampunya ada di atas, bukan di tengah. Karena apa? Ketika kita belok ini juga ngikuti ya, arah sinarnya itu ngikuti pas kita belok. Kalau di tengah kita sudah belok tapi arah sinar lampunya masih ke depan. Jadi itu nilai plus juga kalau bagi teman-teman yang tidak masalah atau tidak ingin ketinggalan zaman
lebih suka yang tengah nggak masalah, tapi kalau saya lebih suka kalau headlampnya ini ada di bagian kepala sini, jadi bisa ngikutin kita ketika kita berkendara ya. Nah, yang lainnya kalau saya rasakan selama setahun ini CVT-nya itu halus, dalam arti tidak gredeg-gredeg ya. Terus karakternya itu lembut, nggak ada getaran apa ya, yang kayak motor lain biasanya kalau ditarik itu kan gredeg. Nah ini enggak, ini smooth banget, jadi enak. Kemudian ya ini pengalaman kemarin barusan saya bawa ke bukit ya, ke gunung-gunung, masih di tanjakan itu walaupun tenaganya rasanya agak loyo tapi bisa naik. Jadi menurut saya masih oke lah untuk tenaganya, walaupun cc-nya ini tergolong yang paling kecil ya dibandingkan Matic yang lain. Sekarang cc-nya minimal 125 ya. Nah ini cuman 110 tapi masih enak. Karakternya kalau turun juga masih enak, cuman kalau yang tidak terbiasa dengan rem Suzuki mungkin merasa agak kurang pakem, terutama untuk Suzuki Address ini, karena di depan biasanya banyak yang mengeluh remnya kurang pakem ya. Nah itu tergantung kita memakainya. Kalau kita sudah terbiasa, remnya pakem-pakem saja kalau menurut saya. Tapi kalau mau diganti dengan merek-merek aftermarket yang lebih nyaman, bisa aja ya. Kebanyakan dipakai dari motor yang lain juga bisa ini ya, biar lebih pakem. Yang biasanya mereknya Nissin, kalau ini tidak ada mereknya, tapi masih saya pertahankan. Selama ini masih berfungsi dengan baik, masih nyaman, tidak masalah. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah sekarang kita masuk di kekurangannya. Yang jelas ini masih non tubeless, jadi kalau bocor itu harus buka ban dalam juga teman-teman. Jadi lebih ini ya, kalau karakternya ban non tubeless itu riskan bocor juga. Kemudian mungkin lebih nyaman kalau non tubeless itu ya, kalau bocor nggak langsung habis atau lebih aman lah istilahnya. Tapi kalau ini jadi kekurangan juga ya untuk yang tahun lama. Jadi teman-teman kalau beli motor Address di tahun yang lama kebanyakan masih non tubeless, terutama di bawah 2019. Tapi teman-teman kalau beli unit yang baru di atas 2019 pasti sudah dapat yang tubeless, jadi lebih nyaman lagi, lebih enak ya. Kemudian kelemahan motor ini ini ya, ground clearance ini sangat pendek, tergolong pendek, sekitar 1 jengkal kalau dari tangan saya. Ini juga mungkin kalau di posisi tidur sering mentok ya ini ya. Nah nanti kita lihat kolongnya sudah seberapa parah, atau ada kerusakan lecet atau tidak selama 1 tahun penggunaan. Jadi memang ground clearance-nya ini tergolong pendek. Nah sekarang kita mau lihat ground clearance-nya dari bawah. Nah ini lecet-lecetnya masih segini, nggak parah ya teman-teman, jadi masih wajar. Motor Matic di kelasnya juga kalau saya pakai itu juga masih mentok ya kalau ada polisi tidur, jadi masih normal lah. Motor yang lain juga masih suka mentok. Nah jadi itu kekurangannya kalau dari kami. Yang pertama ini remnya masih belum Nissin, kemudian ground clearance-nya rendah. Lalu kekurangan berikutnya adalah belum non tubeless itu ya. Kesimpulannya itu kekurangannya. Tapi kalau dari fitur yang lain masih saya suka, walaupun jadul ya, tapi masih mudah untuk diperbaiki, masih mudah untuk digunakan. Jadi lebih ke multifungsi aja. Nah belum ada charger juga, jadi teman-teman yang cari fitur charger yang tahun 2023 juga belum ada. Nah ya teman-teman, yang saya rubah motor ini dari pertama yaitu untuk listrik ya. Ini sudah
arusnya sudah ganti, ini pakai yang LED lampunya, jadi secara penggunaan energi menjadi lebih ini ya, hemat karena bolamnya sudah ganti yang LED. Kemudian yang saya rubah lagi tampilan sennya, yang dulunya jadi satu dengan stop lamp, sekarang ada di sini, ini pakai punyanya GSX ya. Jadi ratingnya saya pindah ke sini supaya jadi tampilan yang address di versi global yang dipasarkan di Eropa ya. Kebanyakan orang menyebut address Eropa. Nah, kemudian ada aksesoris ini juga, ada mata kucing di samping. Nah, itu saja yang saya modifikasi. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari Silver Troopis. Kalau ada pertanyaan atau mau sharing-sharing di kolom komentar bisa ditulis ya, nanti teman-teman kita saling berbagi pengguna address. Ini jadi penggunaan saya selama setahun. Menurut saya sangat memuaskan dari segi kualitas, dan naikan ini masih sangat enak ya dibandingkan dengan beberapa motor lain yang pernah saya naiki di kelasnya ya teman-teman. Kalau di kelasnya ini masih enak ya, tergolong enak. Kalau dibawa jalan jarak jauh juga masih nyaman. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Jangan lupa dan juga untuk subscribe channel Silver Troopis TV. See you.